Kita lanjutkan di soal yang nomor 3. Ini yang pernyataan benar salah. Jadi di sini kita harus menentukan pilihan. Pernyataan yang dinyatakan dalam soal itu apakah benar ataukah salah. Nah, jadi di sini ada suatu pernyataan, jika f continue di x sama dengan a, maka f terdiferensialkan di x sama dengan a. Nah, jadi di sini jawabannya adalah salah. Kenapa? Jadi sebenarnya itu di sini itu ada teorema, yaitu jika f terdiferensialkan di x sama dengan a, maka f continue di x sama dengan a. Ini teorema yang benar. Tetapi kalau misalkan pernyataan jika dan maka ketika itu dibalik, maka pernyataan itu belum tentu kebenarannya, karena kan implikasi. Jadi harus dinegasikan dulu baru dibalik, itu baru benar. Itu yang pernyataan yang ekivalen. Tetapi kalau dibalik saja itu nanti salah. Jadi pernyataan yang ada di soal itu kan cuman kebalikannya aja. Jadi jika f continue di x sama dengan a, maka f terdiferensialkan di x sama dengan a. Nah, tapi pernyataan yang sebaliknya dari yang dinyatakan dalam soal itu benar. Karena kalau terdiferensialkan maka punya turunan. Nah, kalau punya turunan kan pasti terjamin limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, berarti kan nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsi. Karena kan grafiknya itu nanti itu nggak patah atau adanya osilasi kayak gini, yang nggak ketemu-ketemu sampai di tengah. Kayak gini. Ini kan osilasi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian contoh penyangkalnya, karena kan di sini pernyataannya salah. Jadi kita harus menemukan contoh penyangkal. Yaitu contoh yang sesuai pernyataan itu tapi nanti salah. Ya, contohnya di sini tak pilih yang y sama dengan nilai mutlak x. Ketika x-nya sama dengan 0, maka f0-nya itu sama dengan nilai mutlak 0, yaitu sama dengan 0. Nah, ini kan nilai fungsinya, yaitu f0 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari kekontinuan, apakah itu kontinu atau enggak, itu kan kita harus mencari nilai limitnya. Jadi di sini kita dekati dengan limit kiri sama limit kanan. Nah, ketika limit nilai mutlak x untuk x-nya mendekati 0 dari sebelah kiri itu kan sama dengan 0. Karena kenapa? Karena semakin x mendekati 0 dari kiri itu, misalnya dapat kita pilih negatif 0,0001, dapat kita pilih sedekat mungkin dengan 0 tapi masih negatif, yaitu maka limit x mendekati 0 dari sebelah kiri dengan fungsi nilai mutlak x-nya itu sama dengan 0. Begitu pula dengan limit x mendekati 0 dari sebelah kanan dengan fungsinya nilai mutlak x. Nanti hasilnya juga sama dengan 0. Karena kenapa? Karena ketika kita mendekati 0 dari sebelah kanan, misalkan kita pilih 0,00001, misalkan lebih dekat lagi, 0-nya dibanyakkan lagi, misalkan 0,00001. Nah, maka kan limit x mendekati 0 dari sebelah kanan dari nilai mutlak x itu nanti hasilnya juga sama dengan 0. Karena kan misalkan ini ada garis bilangan 0, ketika kita dekati dari kiri, kita dekati dari kanan, pasti nanti hasilnya 0. Nah, kemudian di sini kan berarti kan limit kiri sama dengan limit kanan. Dan kita juga punya fx-nya itu nanti kan ketemu juga sama dengan 0. Berarti syarat-syarat dari kekontinuan terpenuhi, yaitu nilai limitnya ada, nilai fungsi ada, limit kiri sama dengan limit kanan, kemudian nilai nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, tetapi di sini nilai mutlak x ini, fungsi fx sama dengan nilai mutlak x ini tidak terdiferensialkan atau tidak punya turunan ketika di x sama dengan 0. Kenapa? Karena coba ya kita cari turunannya. Kan kita tahu kalau nilai mutlak x ini itu sama dengan akar x kuadrat. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi akar x kuadrat nanti ketika diturunkan berarti kan kita turunkan pangkatnya dulu, jadi setengahnya turun yaitu menjadi setengah yang ini, kemudian tetap kita tuliskan yang ada di dalam ini yaitu ada akar x kuadrat. Nah, dari sini kan berarti kan akarnya juga dikurangi 1, jadi kan sama dengan x kuadrat pangkat setengah dikurangi 1, kan jadinya x kuadrat pangkat negatif setengah. Jadi langsung tak tuliskan kayak gini.
Kemudian turunan yang ada di dalam akarnya ini juga diturunkan. Jadi turunan dari x kuadrat itu kan sama dengan 2x. Nah, dari situ dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk yang x kuadrat pangkat negatif setengah, ini tak turunkan kan jadi 1/2 kalikan akar x kuadrat. Nah, kan kita tahu bentuknya. Kalau akar x kuadrat ini tadi itu nilai mutlak x. Jadi tak kembalikan lagi, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Jadi turunan nilai mutlak x yaitu sama dengan x dibagi nilai mutlak x. Nah, sekarang kalau kita cek turunannya di x sama dengan 0, berarti kan kita substitusikan di sini. Berarti kan 0 dibagi nilai mutlak 0. Nah, kan kalau nilai mutlak 0 itu nanti kan tidak terdefinisi karena kan penyebutnya sama dengan 0. Nah, jadi akibatnya fx sama dengan nilai mutlak x ini tidak mempunyai turunan ketika di x sama dengan 0. Maka dari itu pernyataan di atas salah.